Halo guys, pada pembahasan kali ini kita akan ngomongin soal kartu plastik nih. Kartu plastik merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non-bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran guys. Nah, siapa sih pihak-pihak yang terlibat dalam kartu plastik itu? Nah, pertama itu adalah bank. Bank atau perusahaan pembiayaan baik sebagai penerbit dan pembayar. Yang kedua yaitu pedagang atau merchant, yaitu sebagai tempat belanja. Yang ketiga yaitu pemegang kartu atau card holder. Nasabah yang namanya tertera dalam kartu tersebut dan berhak menggunakannya untuk berbagai keperluan transaksi. Kemudian fungsi kartu plastik. Pertama yaitu sumber kredit. Kartu dapat digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh kredit dengan mekanisme pembayaran setiap transaksi atau secara bulanan. Yang kedua, penarikan uang tunai. Kartu dapat digunakan untuk penarikan uang tunai baik di counter bank atau di ATM. Lalu yang ketiga yaitu penjaminan cek. Kartu dapat digunakan untuk menjamin penarikan cek yang ditarik si pemegang kartu guna meyakinkan si penerima cek dalam bertransaksi guys. Kemudian penggolongan kartu plastik itu ada apa aja sih? Pertama itu credit card, debit card, charge card, cash card, dan cek guarantee card. Nah, kita bahas credit card nih. Credit card adalah suatu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli, baik barang ataupun jasa, di mana pelunasan pembayarannya dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah nilai minimum yang ditetapkan oleh pihak penerbit kartu dan terhadap saldo tersisa dikenakan bunga. Pembayaran tersebut dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo setiap bulan sesuai tanggal yang telah ditetapkan issuer untuk setiap pemegang kartu atau card holder, dan untuk setiap keterlambatan dikenakan denda atau late charge. Kartu kredit dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai melalui ATM atau melalui teller pada bank tersebut. Kemudian debit card. Kartu ini pada prinsipnya merupakan alat untuk melakukan penarikan tunai baik melalui counter bank maupun melalui ATM. Pembayaran transaksi dengan menggunakan debit card sama dengan pembayaran tunai karena pada saat yang sama langsung akan mengurangi atau mendebit saldo simpanan pemegang kartu yang bersangkutan dan mengkredit rekening penjual atau merchant. Kemudian charge card, kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, di mana nasabah harus membayar kembali seluruh tagihannya secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa biaya tambahan. Lalu ada cash card, kartu yang hanya dapat digunakan untuk penarikan uang tunai baik di counter bank maupun pada ATM yang tersebar di berbagai wilayah. Tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa. Biasanya bank menuntut limit uang tunai yang dapat ditarik atau ditransfer melalui ATM atau Electric Fund Transfer. Kemudian cek guarantee card. Kartu ini pada prinsipnya digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh pemegang kartu. Di samping itu dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai melalui ATM. Kartu ini hanya populer di Eropa, terutama di Inggris guys. Nah, kemudian pelayanan ATM. Apa sih yang diberikan ATM itu kepada kita sebagai nasabah gitu? Pertama yaitu penarikan uang tunai. Dapat digunakan sebagai tempat untuk memesan buku cek dan billet giro. Dapat digunakan sebagai tempat untuk meminta rekening koran. Dapat digunakan sebagai tempat mengecek saldo rekening. Lalu manfaat ATM itu sebenarnya apa sih, guys? Pertama yaitu praktis dan efisien dalam pelayanan. Pengoperasian mesin ATM relatif mudah guys. Melayani 24 jam termasuk hari libur. Menjamin keamanan dan privasi. Memungkinkan mengambil uang tunai lebih dari 1 kali sehari. Terdapat di berbagai tempat yang strategis. Nah, itulah sedikit pembahasan mengenai kartu plastik. Jangan lupa like and subscribe guys. Matur suwun.